dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauma Asyura minal Muharram a'tahu Allah ta'ala thawaba asyrati alafi malakin. Siapa-siapa yang puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, Allah akan memberikan kepadanya yaitu pahala 10.000 malaikat. Nah, jadi untung badan kita siapa-siapa yang puasa di bulan yang di hari Asyura, maka baginya seperti pahala 10.000 malaikat. Untung badan. Dahan kau amalkanlah. Yang bagusnya itu selajur, khususnya ibu-ibu, niatnya mengqada puasa Ramadan. Jadi dapat pahala puasa Ramadan atau dapat mengqada kewajiban Ramadan, kemudian plus mendapatkan pahala hari Asyura. Niatnya Bang Bu? Nah, niatnya nawaitu shauma gadin kan an hadai fardhi syahr Ramadan qada lillahi ta'ala. Pas di hari Asyura. Jadi dua dapat kewajiban daripada bulan Ramadan yang tertinggal, kemudian puasa Asyura. Wa man shama yaum Asyura minal Muharram atahu sawaba asyrati alaf haji wa mu'tamirin. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang puasa pada hari Asyura, maka baginya Allah akan memberikan pahala 10.000 orang yang berhaji dan berumrah. Nah, ganalnya pahalanya mudahan kita mau amalkanlah. Ada kegampangan nih. 10.000 malaikat, kemudian 10.000 orang yang berhaji, berumrah. Namanya itu guru aja, kalau salah lagi berhaji lah ya. Sudah banyak dapat pahala. Nah, ini salah juga lah. Muslimin wal muslimat wa khususan ya Allah Siti Fatimah Az-Zahra Syatar Ridha, khususan Siti Khadijah Al-Kubra, khususan ya Allah Ali bin Abi Thalib Semilani Hasan Al-Basri wa Abu Hanifah Malik Al-Syafi'i wa Ibnu Hanbal, thumma ila arwah Abu Yazid Al-Bustami Syaikh Al-Baghdadi Al-Bushayri Abi Hasan As-Sajili Abi Sulaiman Al-Jazuli Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ibnu Al-Iskandari, wa khususan Al-Muhajir ila Allah Ahmad Ibn Isa, wa khususan Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari, wa Hamid bin Abbas Bahasi, wa Syekh Zaini bin Abdullah Al-Ustaz Abdul Mubarak Zaman dari Muhammad bin Diyanar bin Haji Muhammad Syahran bin Haji Abdullah Haji Maslah bin Amir, wa khususan yang Sayyiduddin bin Abdul Rahman Ismail, wa khususan yang Syekh Haji Asmuni wa Haji Syamil Rahmah wal Maghfirah, Allah yaghfir lahum yarhamhum wa ya'li darajatihim علينا وللمسلمين من بركات وأنوار ونفحات خصوصيات وكرامات في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, habaib syarifah dimanapun berada, dan juga wabil khusus daripada jamaah serta segenap panitia daripada Masjid Al-Khair, Masjid Ummu Teluk Dalam, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Semoga kita yang hadir di sini dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, sugih dunia akhirat. Sugih 7 turunan, kawan naik haji setiap tahun, umrah sebulan 3 kali. Yang gak ada sigawian, mudahan menghabisi gawian. Yang banyak bisi hutang, mudahan yang menghutangi merelakan, dilunasakan segera. Dan mudah-mudahan yang mana duitnya rancak di hutang orang, ibadah tagihannya layak dan mau bayar. Nah, mudah-mudahan hatinya tergerak untuk
rancak membayar, yang rancak menipu atau sering ditipu orang, mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi dan menjagakannya. Dan mudah-mudahan anak kita jadi anak saleh dan salehah dari kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan juga harta kita dijagakan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidaklah Allah memberikan rezeki kepada kita kecuali rezeki yang banyak lagi barakah, bahkan dipakai untuk beribadah, nyaman beribadah, khususnya naik haji dan umrah, ziarah ke makam Rasulullah dan juga makam Siti Khadijah dan wali-walinya Allah. Buliknya pulang kawa nukar mobil mewah, bahkan kawa maulah rumah mewah, bahkan dipakai untuk menikahkan anak atau cucu keturunan. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rezeki yang halal, barakah, banyak dari segala penjuru arah, tidak dipersulit mengambilnya, menjemputnya dan juga tidak membawa mudarat kepada kita. Dan terakhir, mudah-mudahan kabul segala hajat kita, baik hajat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab Fadli Yaumi Ashura, kelebihan daripada hari Ashura. Sekarang lah alhamdulillah sudah memasuki bulan Muharram 1447 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan kalau ada bala musibah yang mungkin di tahun ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Apa yang terjadi di bulan Ashura? Di sini musannif rahimahullah taala mencantumkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauma Ashura minal Muharram atahu Allah taala thawaba asyrati alafi malakin. Siapa-siapa yang puasa pada hari Ashura tanggal 10 Muharram, Allah akan memberikan kepadanya yaitu pahala 10.000 malaikat. Nah, jadi untung badan kena siapa-siapa yang puasa di hari Ashura, maka baginya seperti pahala 10.000 malaikat. Untung badan. Dahan kau mengamalkanlah. Yang bagusnya itu selajur, khususnya ibu-ibu, niatnya mengqada puasa Ramadan. Jadi dapat pahala puasa Ramadan atau dapat mengqada kewajiban Ramadan, kemudian plus mendapatkan pahala hari Ashura. Niatnya bambu. Nah, niatnya nawaitu shoma gadin kan an hadai fardhi syahr Ramadan qada lillahi ta'ala. Pas di hari Ashura, jadi dua dapat kewajiban daripada bulan Ramadan yang tertinggal, kemudian puasa Ashura. Wa man shama yaum Ashura minal Muharram atahu sawaba asyrati alaf haji wa mu'tamirin. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang puasa pada hari Ashura, maka baginya Allah akan memberikan pahala 10.000 orang yang berhaji dan berumrah. Nah, gadanya pahalanya mudahan kita mau mengamalkanlah. Ada kegampangan nih, 10.000 malaikat, kemudian 10.000 orang yang berhaji berumrah. Amnya itu guru aja, kalau sah lagi berhajilah ya. Sudah banyak dapat pahala. Nah, ini salah juga lah. Sama aja orang yang sembahyang belang kambingan. Belang kambingan subuh, zuhur sembahyang asar parai, maghrib sembahyang isya parai, subuh sabulan sekali. Itu yang tahajud BPK di rumah mengaung-ngaung. Jangan di BPK asli harus bangunan. Sekali seming subuh pulang jam 10. Jadi jer kuitan ikami sembahyang subuh ka sembahyang duha. Kenapa geram mah? Amunnya sembahyang duha kenapa bakunut?
Jadi bujurai mai ulun mai seming subuh. Nah, kenapa seming subuh jam 10? Coba lihat di streaming di Makkah hanya ajan aja. Nah, ini pintar benar anak nih. Sembahyang belang kambingan ya Allah, yang banget lagi belang hadangan. Belang hadangan ini bilang kada terlihat belangnya. Sembahyang setahun 3 kali. Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sa'ban. Gitu je. Nah, nisfu Sa'ban penyongsongnya datang. Orang 6:30 ajannya ada, 5:30 sudah sungsung datang ke langgar ke masjid. Orang bawa sebotol 2 botolnya ada, membawa segalon. Pasti sipak ambal, yaitu pecah galonnya. Jadi jika kaum banjir pulang kah? Maka segalonan berbalik. Jadi jer kawan kenapa ikam sembahyang nisfu Sa'ban je. Nah, ikam tuh kada tahu. Ujar guruku, siapa yang sembahyang nisfu Sa'ban diampuni dosa setahunan. Nah, makanya pujinya malam ini sembahyang. Ini pintar banarlah. Ya Allah. Dahan kita diselamatkan oleh Allah. Kadang biar melihat kekanakan ini main remi, bercatur. Jakanya waktu sembahyang tuh sembahyang bagus banget. Ini kada sing sembahyangan. Makanya jelun ulun teliti juga biar orang-orang yang kada bersembahyangan ini mungkin ini dari mudanya juga akhirnya apa? Allah Ta'ala memberikan kesahihan apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW. Orang yang kada penyembahyang, orang yang meremehkan salat, rezekinya itu disempitkan oleh Allah. Ngalih rezekinya. Dapat juga rezeki sebulan mungkin gajinya sampai 50 juta. Tapi sekali keluar, ya Allah, minimal sebulannya 60 juta. Ya maras jelun lah keingatan. Ada murid juga bang disuruh menggantiakan ninya. Jadi istilah wah ini cepu kah? Naudzubillah. Ada oknum-oknum tertentu yang modelnya itu lebih cari dengan cara yang haram seperti itu. Makanya kada berkah juga jadinya. Disuruhnya menggantiakan, dijebaknya. Akhirnya masuk. Jika pemasuk nih membawa awak warak, bayar pulang kuitan. Pian hamunnya hendak anak piani bebas, kita urus zakat berapa Pak? 25 juta. Allahu Akbar. Sekalinya jangan istilahnya keluar dipotong masa tahanan enggak ada. Mbah itu pulang ada pulang yang seikom pulang oknum juga deh. Karena pian urus zakat tapi kami ini orang banyak. Minta biaya berapa? 6 juta. Nah, 31 juta pian. Akhirnya duit keluar anak seorang kada sing keluaran. Mungkin jelun ada kaitannya dengan orang tadi kada sembahyang, koler sembahyangnya, sehingga Allah Ta'ala hendak membuktikan tarikus shalah yurfa'ullahul barakah min kasbihim. Orang yang meninggalkan sholat rezekinya kada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahanlah rezeki kita, anak kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 7 turunan. Siapa yang puasa di hari Asyura, dia selain mendapatkan haji wa mu'tamirin, orang yang umrah, wa asyrati alafi syahidin, ya Allah, mendapatkan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Nah, untungnya meninggal alhamdulillah pada husnul khatimah lagi dapat pahala mati syahid. Dan kau mengamalkanlah, dan kita ini pasti mati. Wa man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Siapa-siapa yang di hari Asyura jalah
kemudian dia menyentuh, mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mengangkat setiap helai rambut yang dijapainya, diusapnya kepada anak yatim tadi, yaitu 1 derajat. Nah, bagus banget mengusap kepala anak yatim. Setiap rambut atau bulu yang tumbuh, kalau begundul bang guru ya sama aja juga kan, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap helai rambutnya 1 derajat. Nah, bagus banget nih karena mengundang anak yatim pada tanggal yaitu 10 Muharram. Hari apa ya Pak Haji? Jumat masuklah, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, berarti hari Minggu inilah, hari Ahad ini. Bagus mengundang anak yatim. Ya Allah, mbah itu diusap kepalanya, tapi diberi duit Bang. Jangan ya Allah meminyaki rambut anak yatim. Omai dikusasai rambutnya sampai kecabutan, longor anak orang, beri duit gak ada. Bagus banget pahalanya. Tapi jangan juga di hari Asyura aja, hari yang lain juga. Ini paling kada setahun sekali, amunnya kawa seminggu sekali, dahanai apalagi sehari, setiap hari. Bagus lagi ya Allah, anak yatimnya diangkat menjadi anak seorang. Mamanya pengguru ya apa aja, barangnya punya mamanya hakun ya Allah mengawani, daripada jadi fitnah ya. Ya ada kawan yang sama penyuluh, padahalnya tuh ikhlas badan. Karena amunnya ada acara maulidan ka Isra Mi'raj kah atau acara orang haulan, ada nasi berkat jelungi sidin, singgah sidin, yang anak yatim dari kebulujuran, abahnya meninggal kan. Itu anaknya nih kalau ada salah belima lah banyak benar, jadi singgah sidin ya. Sekalinya mamanya salah paham, apa yang ini baik benar, padahal kan mengamalakan menyantuni anak yatim. Mamanya salah paham, ya dikira hendak launinya kan. Yang tega lagi tetangga pian, tetangganya nah ini jangan-jangan guru ini ada main nih lawan anak yatim, lawan umahnya nih, Allah kena fitnah pulang. Yang banget lagi bini sidin tahu kenapa pian ya kalau mendatangi janda terus kebelujuran, ibu jandanya ini muda walaupun anak 5 anom. Kenapa pian kadang mendatangi janda yang tetuha gitu. Rupanya kelewatan yang antum aja. Nah, sudah jakanya yang lain adalah supaya jangan jadi fitnah kawini sekalian. Tapi sidin tadi Masya Allah itu pangnya sidin godaannya, ujiannya seorang berniat di sidin menyantuni anak yatim lawan janda kan, soalnya difitnah macam-macam di sidin. Nah itu panglah ada yang seperti itu. Kalau saya disampaikan nama gurunya ya Allah timbul karena biar cariin waman fatara mu'minan. Nah siapa yang membukakan puasa ulangnya sorenya itu ya Allah Lailatul Asyura, pada malam Asyura, paka'annama attara indahu jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untungnya siapa yang membukakan puasa pada sore itu atau malam itu, maghrib lah maksudnya, jangan membukakan puasa yang asar. Kita buka bersama aja, rajin mana sini membukakan puasa, soalnya neraka. Kenapa kayak itu gurunya? Inya membukakannya waktu adzan zuhur, belum waktunya. Nina, siapa yang membukakan puasa orang Asyura atau puasa Asyura sama pahalanya dengan membukakan, memberi makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya tak luar biasa. Apalagi bulan Ramadan, pahalanya gana lagi. Wa asba'a butunahum, dan sama mengenyangkan nih daripada perut mereka.
sudah dapat pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat pahala mengenyangkan seluruh orang beriman. Alhamdulillah. Qalu ya Rasulullah, laqad faddala Allah yawm Ashura ala sa'iril ayyam. Qala na'am. Khalaqallahu ta'ala as-samawati wal ard yawm Ashura. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, bahwasanya Allah memberikan kelebihan kepada hari Ashura dari seluruh hari ya Sayyidina. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala as-samawati wal ardi yaum Ashura. Allah menciptakan langit dan bumi ini pada hari Ashura. Nah, pantas saya. Hari-hari ini kan ada yang istimewa setiap minggu atau setiap Jumat, yaitu hari Jumat. Kemudian lagi untuk setahunan Ashura. Malam ada juga kan yang mulia, di sini dibahas juga makna, mudahan sempat kena. Wa khalaqal jibal yaum Ashura. Tuh gunung-gunung diciptakan hari Ashura. Makanya Allah yarham Guru Danau itu Sidin termasuk yang mengetahuilah hari-hari apa yang bagus bertanam supaya hasil kemudian gak dimakan hama. Di antaranya Sidin yaitu tanggal 5, tanggal 10 kan, hari Ashura atau hari ke-10 dan hari yang lain-lainnya. Makanya bahuma nyaman ingatan Guru Danau tuh Sidin, Masya Allah. Aku Sidin kalau ceramah Sidin, kalau diundang orang tuh kadusah diambili, aku bisi aja Sidin mobil Alphard hanyar keluar, kadusah dimakani, aku bawa makanan sorongan, kadusah disiapkan hotel Sidin, aku bulik langsung Sidin. Amunnya kelapahan juga supirku Sidin, aku begana di hotel Dimas Sidin. Hotel apa tuh Guru? Farida rasanya hotel Dimas, di masjid Sidin. No, itu Sidin. Hebat tuh pulang kalau sudah diamploki Sidin. Amplok banyak aja, isinya banyak duit Sidin. Kadang banyak Sidin duitku, ya sekitar 60-an lah M-nya. Kada banyak bang Sidin, aku bisa emas jar gue sekitar 30-an lah kilonya. Oh mak jurang kilo, bukan gram lah, bukan on. Apa Sidin, sarang waletku Sidin. Setiap 3 bulan sekali Sidin, alhamdulillah panen. Kada banyak bang panennya Sidin. Setiap 3 bulan tuh Sidin, ya adalah sekitar 4 ton Sidin. Bukan kilo. Kali sekilonya harga 14 juta, biar rusak kalkulator datamnya dihitung. Ya. Apa Sidin amalannya? Salawat tuh Bang Sidin diperbanyak. Nah, ini Bang termasuk menjaga daripada hari-hari tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Mudahanlah kita dapat berkah guru-guru kita di berdatang. Wa khalaqal bahra yaum Ashura, dan Allah Ta'ala menciptakan laut pada hari Ashura. Wa khalaqal lauha wal qalam yaum Ashura, dan Allah menciptakan lauh mahfuz dan qalam penanya lah pada hari Ashura. Makanya amunnya kita ditakluk dengan keadaan kita takdir dari Allah, hidupnya tenang, dia tentram, damai. Hari ini berjualan dapat bawa duit 10.000 warah, santai. Yang penting kewajiban sudah tergawi. Gaji orang sampai 15 juta, 20 juta, seorang 3 juta. Syukur aja. Ini pang sudah Tuhan lah kan, hatinya nemain. Jangan pina iri dengki lawan orang. Melihat tetangga nukar kipas angin, seorang masuk angin. Melihat tetangga nukar AC, seorang naik tensi. Melihat tetangga nukar mobil Avanza Xenia, seorang diopnama. Melihat tetangga pulang nukar Alphard, nah seorang sakarat. Melihat tetangga pulang nukar rumah hanyar, seorang masuk kubur.
maut, naudzubillah min. Nah, kalau orang tahu dengan adanya takdir Allah yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz, sudah dah tenang, tentram, damai, itulah rezekinya. Dan seorang mungkin belum, kalau kada berdoa mudahan ulun dapat kayak itu juga. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, ujar Allah pasti kuberi. Amunnya kada di dunia, kalau kada di dunia, di akhirat seorang kada menikmatinya. Terkadang di dunia ini pian sugih kuitan, sekalinya pas sudah meninggal kuitannya kada sama 10 tahun, saminggu aja habis harta abahnya tadi, dijualinya macam-macam, tipu orang kah? Naudzubillah min dzalik. Ya abah guru judi itulah Isidin, kesan akhirat pun jangan dinikmati yang di dunia ini, jangan terlalu dinikmati Isidin. Kalau bina kena hadis yang lain, gara-gara mencari kehidupan di dunia yang nyaman, mengorbankan akhirat. Sedangkan tempat kita sebenarnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini adalah lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Ulun sambung, wa khalaqa Adam yauma Asyura. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura. Wa khalaqa Hawa yauma Asyura. Diciptakan pun Datu Hawa yaitu hari Asyura. Wa khalaqal jannah. Diciptakan surga. Wa adkhalahul jannah yauma Asyura. Diciptakan surga dan Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga itu pada hari Asyura. Nah, makanya luar biasa hari Asyura nih. Mudah-mudahan dengan berkat hari Asyura kita masuk surga berataan. Hendak kayak kalau bulah masuk surga tak ada guru aja. Ya ada juga di kelas tuh ditakoni ustadznya, siapa hendak masuk surga? Angkatan berataan. Soalnya saya kong model mandem tuh nah. Jadi jadi ustadznya, kami hendak masuk surga kah? Hendak masuk neraka? Sekalinya menjawab pak anak tadi, ulun pak ayinya, jer mama abah ulun, apapun yang terjadi, ulun wajib masuk tentara. Ini model kada nyambung. Adakah yang hendak masuk surga berdahulu? Takutan juga kita nilah ya Allah. Padahal dijamin tak masuk surga berdahulu. Kenapa aja jadi kada hakun? Mati gua aja. Dan kita nilah semuanya masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa wulida Ibrahim yauma Asyura. Dilahirkan Nabi Ibrahim pada hari Asyura. Wa najahullah minan nar yauma Asyura. Nah, pada hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat besar dengan firman-Nya qul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu pada hari Asyura juga. Ada kegampangan hari Asyura nih. Artinya nih, insya Allah apa-apa yang mungkin yang kita cita-citakan, yang kita kehendaki, insya Allah nah berkat hari Asyura adalah wastu qabul. Wa qad umira bidzabhi yaum Asyura, dan Allah Ta'ala menyuruh beliau menyembelih Nabi Ibrahim pas pada hari Asyura juga. Wa pada waladahu min adzabhi yaum Asyura, dan Allah melepaskan, artinya menyelamatkan dari disembelihnya Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim pada hari Asyura juga. Ada kegampangan nih ujiannya menyembelih anak sorongan. Maka anak nih ya Allah hanyar, kalau ada salah umur 90 tahun hanyar kawa. Hamil kalau bini sidin umur 80 tahun. Pas sudah lahir lucu-lucunya bungas-bungasnya disuruh menyembelih. Ada kegampangan biar jangannya ada nabi, jangannya kita ada harapan. Makanya pulanglah berkat itu nih diabadikan oleh Allah dalam peristiwa haji, khususnya waktu melempar jumrah, baik jumratul ula, wusta dan aqobah. Nah di situ bang sejarahnya, nah diabadikan oleh Allah hendak menyembelih
Nabi Ismail akan Nabi Ibrahim ini luar biasa godaannya. Yang ditamui pertama Nabi Ibrahim, kenapa pian hendak menyembelih anak pian semata wayang? Karena perintah Allah. Akhirnya dilempar Ibrahim, datang pulang ke Siti Hajar, itu juga dilempar Siti Hajar. Yang terakhir datang kepada Nabi Allah Ismail, piannya hendak disembelih. Kalau Allah yang memerintahkan, ya Allah, kenapa tidak dilempar? Tuhan maling mumini hendak mencari balasan. Bapak pian guru yang ke Mesir menziarahi Fir'aun enggak barangnya. Jadi ada jamaah nih pian, yuk guru kita dulu kan kita baca Yasin tahlil di sini. Bapak jurang baca Yasin tahlil di sini. Seluruh dunia menziarahi. Walaqad najaynaka bi badrika litaqula liman khalfaka ayah. Sesungguhnya ujar Allah Ta'ala, Nina, hari ini kami selamatkan badanmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Ada kegampangan biar zaman Nabi Musa tuh, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2500 tahun jaraknya. Tambah kita sekarang 2025, sekitar 4500 tahun sampai sekarang masih utuh yang namanya jasad Fir'aun. Dikacak, dilihat tinggi orangnya, kurus, karena mungkin tunggal dikitan kalau lah dagingnya menyusut. Ulun lagi wa kusyifal bala an Ayyub yaum Asyura. Allah mengangkat penyakit bala Nabi Ayyub alaihissalam, yang penyakit ini bukan hanya bulanan tapi puluhan tahun. Riwayat mengatakan 65 tahun lebih lah yang namanya Nabi Ayyub menyandang. Tapi sidin sabar syukur. Nah, mudahan kita ya Allah mendapatkan pahala dan mudah-mudahan mendapatkan jiwa sabar dan syukur. Wa taballahu ala Adam yaum Asyura. Allah menerima taubat Nabi Adam yaitu pada hari Asyura. Wa ghafara dzamba Daud yaum Asyura, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa Nabi Daud atau kesalahan Nabi Daud pada hari Asyura.
Warada mulka warudda mulka Sulaiman yauma Asyura, dan Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura, karena pernah gara-gara cincin Nabi Sulaiman tertinggal diambil oleh jin, lalunya berupa atau menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman kada jadi raja, jin tadi yang jadi raja, yang memiliki kerajaan Nabi Sulaiman jin, kemudian ada lawaskan. Nah, berkat hari Asyura, pada hari Asyura Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Wa wulida Isa fi yaumi Asyura, dan Allah Ta'ala melahirkan Nabi Isa yaitu pada hari Asyura. Wa rafa'allahu Idris wa Isa yauma Asyura, Allah mengangkat Nabi Idris, Allah mengangkat Nabi Idris, Allah mengangkat Nabi Idris, Allah mengangkat Nabi Idris Allahu a'lam lah, inilah sebagian pendapat mungkin. Wa yaumul qiyamah bi yaumi Asyura. Nah, ini kita takutan benar. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Asyura. Harinya ditentukan, tanggalnya 10 Muharram. Kemudian pulang harinya, di hadis yang lain mengatakan tidaklah terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Nah, untungnya Jumat. Nah, untungnya Jumat. Nah, untungnya Asyura Ahad. Jadi mustahil bagi Allah. Mau guru jar damai-damai kayak ini, nyaman, tentram kayak ini, timbul kiamat lah. Kita kada tahu Rusia ya, kalau Amerika, Israel sarik pulang lawan Iran, lalu menembakkan rudalnya, pas kelewatan sampai tak Indonesia, sampai tak ke Banjarmasin, sampai ke Teluk Dalam. Alhamdulillah, mudahan ya kalau dunia tenang, tentram, damai, dan tidak terjadi daripada perang dunia ketiga. Ada kegampangannya gara-gara ketamakan, keserakahan manusia dengan alasan, dengan ucapan yang bisa dimanipulasi sehingga apa? Dunia seakan-akan mendukungnya, seakan-akan membelainya, padahal tujuannya itu keserakahan, hendak mengambil dunia betehewara. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sedikit menghadang isyraq sekitar 5 menit lagi. Jadi ada di dalam kitab yang lain itu disebutkan bahwasanya 8 yang membuat amal ibadah kita ini hangus. Ini yang kita takutan benar, sehingga doa kada mustajab. Biar 10 Asyura ataupun 10 Muharram gak berdoa bisa kada kabul juga. Yang pertama apa? Di dalam kitab yaitu Minhajul Abidin yang disusun oleh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu sahibul ghibah. Ketujuh, menyebut aib orang. Tak kumpul lawan kakawanan, di manakah duduk? Kalau ibu-ibu tuh biasanya ujar juga deh, merotot di pelataran kah? Ya Allah, apa yang ada yang lewat tersambat, tuh mobil kah? Kali hati macam-macam komentar, atau di medsos, di grup, nah, komentar macam-macam. Jaka pang pahala, habis pahala seorang. Lihat orang lama uma aing inilah aja. Ya Allah, kayak motor setum, kayak gajah bangkak, ada sadar gue habis pahala seorang. Naudzubillah. Kena pulang terlihat awak orang hirang, uma murid panci berjalan. Nah, tersambati pulang. Jakanya kekanakan toh sekolahan dikutal gurunya kah, akhirnya begundul, yaitu dinyanyiakannya dul caknya, kepada gundul tampar cacat, macam-macam, habis pahala. Naudzubillah. Kalau sekarang bang, tuh lihat aja, muhasidin ketulahan sahwat aja, memakan duit rakyat, mengambil pulau, lalu macam-macamnya tersambati, tahan aja. Kalau misalkan bujur, gibah. Kalau ada bujur,
fitnah gana lagi. Ini nih menghabiskan pahala kita nih. Kada mau qabul dakwah. Seorang meminta macam-macam. Kenapa? Sahibul ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jar Allah dalam Al-Qur'an. Jangan sebagian kalian menggibah atau mencela atau membuka aib orang lain. Apakah suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Sudah doa kada mustajab, pahala habis, kemudian nanti hari kiamat diberikan oleh Allah makanan berupa bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi dosa orang gibah itu sama seperti berzina dengan kuitannya. Berapa kali? Sekali menggibah sama dengan berzina dengan kuitan 36 kali. Dosa gibah. Yang kedua, apa yang mengolah habis amal ibadah kita? Yaitu hubbud dunia, cinta dunia, bertahap beramal beribadah walaupun fadilahnya sudah disampaikan oleh Rasulullah seperti ini, lain itu tujuan kita lillahi ta'ala, karena Allah, karena Rasulullah, karena cinta, karena rahmat Allah. Selamat. Contoh, man qara'al waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibu faqra abada. Siapa membaca waqi'ah setiap malam tidak dipakirkan selamanya. Yang kita cari ini bukan sugihnya, supaya jangan pakir. Yang kita cari ini ridha Allah. Artinya membaca waqi'ah Allah senang, lalu dapat padilahnya sugih, bonus, alhamdulillah. Ada juga pian yang ulun lihat, nah maaf aja, kawin lawan bebinian, tujuannya apa? Mintuha sugih ya, bosoruh. Sekalinya imbah kawin, ya Allah, 1000 ribu kada dimodali sini, 1000 ribu kada dimodali, karena guru aja 2 empang aja. Itulah lagi itulah 1000 ribu kada dimodali sini. Melihat minantu ini juga ada kekaruan juga sekalinya, sembah yang kada kawin menyambung, bah jar kuitan gini, habis hartaku kayak ini, lalu kada dimodal. Anak tadi juga tujuannya apa? Mencari sugihnya. Ya tadi jalan tujuan kawin bukan untuk sunnahnya Rasulullah, tapi hendak apa? Supaya minta modali, supaya sugih. Nah di situ salahnya lah. Nah itu hubbud dunia. InsyaAllah ya, kalau ada kesempatan selanjutnya ulun sambung yang 6 macam yang membuat orang itu habis pahalanya, kemudian kada mustajab doanya. Nanti doanya setelah kita salat isyraq, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita, kesalahan kita dan juga kesalahan mama abah kita zahir batin mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kuitan masih hidup, mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan yang mana sudah meninggal dunia dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi